Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan tugas kuliah akuntansi sektor publik yang akan menjelaskan mengenai laporan keuangan Kabupaten Bogor tahun 2017. Perkenalkan, nama saya Gita Khairunisa yang akan menjelaskan mengenai definisi laporan keuangan pemerintah daerah, komponen laporan keuangan pemerintah daerah, serta para pengguna laporan keuangan pemerintah daerah. Dan juga kedua teman saya, Eza dan Fitri, yang akan menjelaskan kinerja laporan keuangan dari sisi pendapatan serta dari sisi auditornya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai definisi laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan realisasi APBD atau laporan realisasi anggaran, yang kedua neraca, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat catatan atas laporan keuangan, komite standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah, yang kelima laporan keuangan badan usaha milik daerah dan data yang berkaitan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai pengguna laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut teman-teman, siapa sih pengguna laporan keuangan pemerintah daerah itu? Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari pemerintah daerah internal, serta pemerintah daerah eksternal seperti DPRD, Badan Pengawas Keuangan, investor, kreditur dan donatur, analis ekonomi dan pemerhati Pemda, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, masyarakat, SAPPKD sebagai pengguna anggaran yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari laporan realisasi anggaran PPKD, neraca PPKD, dan catatan atas laporan keuangan PPKD. Setelah itu, ada SK Konsolidator sebagai wakil Pemda yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eza mengenai kinerja laporan keuangan dari sisi pendapatan, dan dilanjut juga oleh Fitri yang akan menjelaskan mengenai kinerja laporan keuangan dari sisi auditor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian dari laporan realisasi anggaran tahunan anggaran 2017 pemerintahan Kabupaten Bogor. Di sini terdapat pendapatan. Pendapatan yaitu terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada pendapatan asli daerah itu terdapat pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari pajak daerah, anggaran setelah perubahan yaitu 1.524.530.219.000 rupiah, dan untuk yang terrealisasi itu ada 1.326.725.164,86 rupiah. Untuk persentasenya di sini ada 117,16% dan realisasi tahun 2016 yaitu sekitar 1.929.877.877,53 rupiah. Untuk retribusi daerah itu anggaran setelah perubahan ada 192.421.000 dan yang realisasinya ada 150.551.572.101 rupiah, dan untuk persentasenya yaitu ada 105,21%.
Yang terrealisasi tahun 2016 ada 136 miliar 156 juta 227.055 rupiah. Jadi jumlah pendapatan asli daerah yaitu untuk anggaran setelah perubahan ada 2 triliun 282 miliar 578 juta 507.000 rupiah, dan yang untuk terrealisasi itu ada 3 triliun 41 miliar 872 juta 447.905,35 rupiah. Dan untuk persentasenya ada 133,26%. Yang terrealisasi di tahun 2016 itu ada totalnya 2 triliun 292 miliar 175 juta 674.801 rupiah. Sekarang kita masuk pada pendapatan transfer. Di sini ada pembagiannya, ada transfer pemerintah pusat dana pembangunan, transfer pemerintah pusat dana lain-lain, dan transfer pemerintah provinsi. Kita bahas yang transfer pemerintah pusat dana pembangunan. Di sini ada bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Pada bagi hasil pajak, untuk anggaran setelah perubahannya ada 222 miliar 560 juta 673.000 rupiah, dan untuk yang terrealisasi 169 miliar 154 juta 327.088 rupiah, dan untuk persentasenya ada 76%. Dan yang terrealisasi di tahun 2016 itu ada 186 miliar 473 juta 773.873 rupiah. Untuk bagi hasil bukan pajak pada anggaran setelah perubahannya itu ada 83 miliar 117 juta 846.000 rupiah, dan yang terrealisasi ada 100 miliar 206 juta 860.561 rupiah. Untuk persentasenya itu mencapai 120,56%. Dan yang terrealisasi di tahun 2016 untuk bagi hasil bukan pajak ada 81 miliar 443 juta 298.346 rupiah. Jadi jumlah transfer pemerintah pusat dana perimbangan itu total anggaran setelah perubahannya ada 2 triliun 901 miliar 21 juta 518.000 rupiah. Dan untuk yang terrealisasi itu ada 2 triliun 742 miliar 839 juta 370.823 rupiah. Dan untuk persentasenya mencapai 94,55%. Dan untuk yang terrealisasi 2016 jumlah total transfer pemerintah pusat dana perimbangannya mencapai 2 triliun 692 miliar 167.023.199 rupiah. Untuk transfer pemerintah pusat dana lainnya itu ada dana penyesuaian dan otonomi khusus. Di sini untuk anggaran setelah perubahannya ada 379 miliar 499 juta 170.000, dan untuk yang realisasinya ada 379 miliar 499 juta 169.989 rupiah. Dan untuk presentasinya itu sama 100%, dan realisasi 2016 itu mencapai 326 miliar 384 juta 354.000 rupiah. Untuk
transfer pemerintah provinsi ini ada bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Untuk angsuran anggaran setelah perubahan itu ada 640 miliar 559.393.000 rupiah, dan untuk yang realisasinya ada 659 miliar 561.474.226 rupiah. Untuk persentasenya ada 102,97%. Dan untuk di realisasi tahun 2016-nya untuk bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya itu mencapai 577 miliar 23.348.996 rupiah. Jadi total pendapatan transfer yaitu antara transfer pemerintah pusat dana perimbangan ditambah pemerintah pusat dana lainnya ditambah transfer pemerintah provinsi, jadi totalnya ada untuk anggaran setelah perubahan itu ada 3.921.080.081.000, dan untuk yang realisasinya ada 3.781.900.015.038 rupiah. Untuk persentasenya mencapai 96,45%. Dan untuk di tahun 2016 realisasinya total pendapatan transfer ada 3.595.574.726.135 rupiah. Di tahun 2016 realisasinya untuk pendapatan hibah ada 2.943.000.000. Dan untuk bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah dalam daerah lainnya untuk anggaran setelah perubahan ada 156.956.080.000, dan untuk yang realisasinya ada 145.781.672.726 rupiah. Dan untuk persentasenya itu mencapai 92,88%. Dan untuk di tahun 2016 realisasinya untuk bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah lainnya itu mencapai 82.587.284.810 rupiah. Jadi total atau jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah itu pendapatan hibah ditambah bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Untuk anggaran setelah perubahan totalnya ada 602.943.960.000 rupiah, dan untuk yang realisasinya itu ada 151.280.615.097 rupiah. Dan untuk persentasenya itu mencapai 24,17%. Dan di tahun 2016 realisasinya untuk jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah itu ada 85.530.284.810 rupiah. Jadi jumlah pendapatan dari jumlah pendapatan asli daerah ditambah lain-lain pendapatan yang sah, daerah yang sah ditambah total pendapatan transfer ditambah jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Itu total anggaran setelah perubahan ada 6.602.602.548.000 rupiah, dan yang realisasinya ada 6.975.053.078.040,35 rupiah, dan untuk persentasenya di sini ada 102,13%.
Dan di tahun 2016 realisasinya untuk jumlah pendapatan itu ada 5.283.685.746 rupiah. Untuk jumlah pengeluaran itu anggaran setelah perubahannya ada 110.700.000.000 rupiah, dan untuk yang realisasinya ada 110.700.000.000 rupiah. Untuk persentasenya jadi 100%, dan untuk realisasi tahun 2016-nya untuk jumlah pengeluaran ada 165.100.000.000 rupiah. Biaya neto itu anggaran setelah perubahannya ada 602.780.607.000 rupiah, dan yang terrealisasi ada 585.830.130.028 rupiah, dan untuk persentasenya ada 97,20%. Dan yang realisasi tahun 2016 untuk pembiayaan neto itu ada 1.184.835.661.274 rupiah. Jadi untuk sisa lebih pembiayaan anggaran itu untuk anggaran setelah perubahannya 0, dan realisasi ada 688.198.082,06 rupiah. Dan untuk yang realisasi tahun 2016-nya itu ada 692.793.144,33 rupiah. Baik, itu yang dapat saya sampaikan, yang bisa saya bahas. Untuk lebih lanjut, silakan next video. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitri Nurwahyuni. Kali ini kita akan membahas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2017 menurut sisi audit. Pemerintah Kabupaten Bogor atau Pemkab Bogor menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, yang artinya pemerintah Kabupaten Bogor telah melaksanakan penyajian laporan keuangan tahun 2017 sesuai dengan peraturan ketentuan yang telah berlaku. Dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI, hal itu diperoleh atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, BPK telah memeriksa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2017, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian pembahasan mengenai laporan keuangan pemerintah kabupaten menurut sisi audit. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai laporan keuangan dari Kabupaten Bogor tahun 2017. Terima kasih atas waktunya. Stay safe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.